Selamat datang di channel Milo Montang. Hari ini kita akan bercerita kembali. Nah, sama seperti sebelumnya, cerita ini aku dapatkan dari ChatGPT, tetapi dengan memasukkan keyword berikut. Buatkan cerita untuk storytelling anak yang plot twistnya naik turun, tapi berakhir sedih dengan monster sebagai tokoh utama. Tidak boleh cerita yang memiliki hak cipta atau sudah dipublikasikan secara daring maupun luring sebelumnya. Elaborasi lebih panjang hingga maksimal kata yang diperbolehkan oleh ChatGPT. Oke, jadi judul cerita untuk kali ini adalah Monster yang Menjaga Bunga Terakhir. Di sebuah hutan yang terabaikan, hidup seekor monster bernama Mora. Mora memiliki kulit hijau pekat, mata besar yang menyala di kegelapan, dan tubuh yang tinggi dengan tangan yang panjang. Meskipun terlihat menyeramkan, Mora sebenarnya adalah monster yang lembut hatinya. Ia sudah tinggal di hutan itu sejak lama, jauh sebelum manusia mulai menebang pohon-pohon dan menjadikan hutan tempat yang terlupakan. Seiring waktu, Mora melihat pohon-pohon di hutan perlahan-lahan ditebang. Bunga-bunga hilang, dan hewan-hewan pun pergi. Satu demi satu, bagian hutan menjadi kering dan tandus. Hingga suatu hari, Mora menemukan satu-satunya bunga yang tersisa. Bunga liar berwarna ungu dengan kelopak yang lembut. Bunga itu tumbuh di sebuah bukit kecil di tengah hutan yang mulai mengering. Mora menyebutnya Lili. Lili, kamu adalah bunga terakhir di hutan ini, gumam Mora sambil membelai kelopak bunga itu dengan lembut. Sejak saat itu, Mora berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga Lili agar tetap hidup. Setiap pagi, Mora mencari air dari sungai kecil yang tersisa, meskipun ia harus berjalan jauh dengan melewati jalan setapak yang penuh duri. Ia juga melindungi Lili dari sinar matahari yang terlalu panas dan membersihkan dedaunan kering yang menutupi bunga itu. Setiap malam, Mora duduk di samping Lili dan berbicara padanya. Kau tahu, Lili, hutan ini dulu penuh dengan bunga-bunga cantik sepertimu. Ada kupu-kupu berwarna-warni yang selalu terbang di atasnya. Sekarang hanya kau yang tersisa. Kau harus hidup agar aku masih bisa melihat keindahan di dunia ini, katanya. Hari demi hari berlalu, dan Mora terus merawat Lili dengan sepenuh hati. Namun, suatu malam, hujan deras turun dengan angin kencang yang merusak banyak tanaman kecil di sekitarnya. Mora berdiri melindungi Lili dengan tubuh besarnya. Ia menggigil kedinginan dan tubuhnya dipenuhi luka-luka. Tetapi Mora tidak bergerak. Ia tetap berdiri menjaga Lili dari badai sampai pagi tiba. Ketika hujan reda, Mora melihat Lili yang selamat. Meskipun tubuhnya lelah, ia tersenyum. Tapi badai itu membuat Mora semakin lemah. Ia mulai merasa bahwa dirinya tidak sekuat dulu lagi. Tetapi ia tidak berhenti merawat Lili. Lili tetap mekar dengan indah dan Mora tetap menemaninya setiap hari. Namun, Mora menyadari bahwa tubuhnya semakin lemah setiap harinya. Nafasnya menjadi berat
dan ia tidak bisa berjalan sejauh dulu untuk mengambil air. Suatu hari, ketika Mora pergi mengambil air, ia hampir jatuh karena kelelahan. Ia tahu bahwa waktunya di dunia ini mungkin tidak lama lagi. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Mora kembali ke tempat lili tumbuh. Ia duduk di samping bunga itu dan dengan suara pelan ia berkata, "Maafkan aku, Lili. Aku mungkin tidak bisa menjagamu lagi. Aku harap kau bisa terus hidup, meskipun aku tidak lagi di sini." Lili bergoyang pelan ditiup angin, seakan mendengarkan kata-kata Mora. Mora menatapnya dengan tatapan lembut, dan air mata kecil jatuh dari matanya yang besar. Mora tertidur di samping Lili, dan dalam tidur itu ia pergi dengan damai. Beberapa hari setelah Mora pergi, keajaiban terjadi. Bunga-bunga kecil mulai tumbuh di sekitar Lili. Mereka tumbuh dari air mata Mora yang jatuh ke tanah, dan bunga-bunga baru itu tumbuh dengan warna ungu yang sama indahnya seperti Lili. Meski Mora telah tiada, dedikasinya untuk merawat Lili membuat kehidupan baru muncul di hutan itu. Mora mungkin tidak ada lagi untuk melihat hasil jerih payahnya, tetapi kini hutan yang tandus itu perlahan-lahan mulai hidup kembali. Dan di tengah hutan, Lili tetap berdiri tegak, dikelilingi oleh bunga-bunga baru, seolah-olah mengenang sahabatnya yang telah pergi. Ceritanya ternyata mengharukan ya teman-teman. Jadi pesan moral dari cerita kali ini adalah terkadang cinta dan pengorbanan kita bisa membawa kehidupan baru. Meskipun kita tidak ada lagi untuk melihatnya. Kebaikan yang tulus akan selalu membuahkan hasil, bahkan setelah kita pergi. Sekian untuk cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye.